Mengutip dari Medical News Today, menurut Palang Merah Amerika Serikat, jumlah darah yang akan diberikan seseorang selama donor darah sebanyak 1 liter. Sekitar 10% dari darah dalam tubuh dan jumlah darah yang aman untuk hilang. Hai kids, darah merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh. Salah satu fungsi darah untuk mengangkut bahan dan zat makanan dan oksigen. Enggak hanya itu, darah juga menjadi bagian tubuh manusia yang paling banyak disumbangkan atau didonorkan. Walau begitu, stok darah dalam tubuh tetap masih bisa terpenuhi, bukan? Lalu, sebenarnya seberapa banyak darah dalam tubuh manusia? Kita cari tahu yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jumlah darah dalam tubuh manusia. Berdasarkan Life Science, rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 4,5 hingga 5,5 liter darah yang beredar dalam tubuh. Selain nggak bisa hidup, berat tubuh manusia tanpa darah akan berkurang 8-10%. Misalnya, seseorang yang memiliki berat 54 kg, 4,4-5,4 kg diantaranya merupakan darah. Pada saat berusia 5 atau 6 tahun, anak-anak memiliki jumlah darah yang hampir sama dengan orang dewasa. Karena anak-anak memiliki tubuh lebih kecil, tulang, otot, dan organ mereka masih belum terlalu berat. Darah mereka membuat persentase lebih besar dari berat badan. Bayi baru lahir dengan berat antara 2,3 hingga 3,6 kg hanya memiliki sekitar 1 cangkir atau 0,2 liter darah dalam tubuh. Pada orang dewasa, darah mengandung sekitar 3 liter plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Adapun vitamin, elektrolit, dan nutrisi lainnya dilarutkan dalam darah serta dibawa ke sel dan organ tubuh. Jumlah darah hilang yang bisa ditoleransi. Mengutip dari Medical News Today, menurut Palang Merah Amerika Serikat, jumlah darah yang akan diberikan seseorang selama donor darah sebanyak 1 liter. Sekitar 10% dari darah dalam tubuh dan jumlah darah yang aman untuk hilang. Seseorang mungkin merasa sedikit pusing setelah mendonorkan darah. Oleh karena itu, pusat donasi meminta pendonor untuk beristirahat selama 10-15 menit dan minum sebelum berangkat. Sel darah memiliki masa hidup sekitar 120 hari. Sementara itu, tubuh terus-menerus membuat sel darah merah baru pada sumsum tulang. Akan tetapi, masih butuh waktu untuk meregenerasi sel-sel ini. Karena itu, seseorang nggak bisa mendonorkan darah setiap hari. Jika seseorang memiliki penyakit atau kecelakaan, mereka mungkin kehilangan lebih banyak darah. Hal ini dapat menyebabkan syok dan dapat mengancam jiwa. Cara kerja darah. Berdasarkan Hemophilia of Georgia, darah manusia memiliki 2 bagian utama, yaitu sel darah dan plasma. Plasma merupakan bagian cair dari darah. Plasma ini mengandung protein, lemak, garam, dan zat lainnya. Sementara itu, sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sel darah putih membantu melawan infeksi. Trombosit merupakan sel kecil yang memiliki tugas besar dalam menghentikan pendarahan. Tubuh manusia membuat trombosit di dalam sumsum tulang. Trombosit merupakan sel berbentuk cakram yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Trombosit kurang dari setengah ukuran sel darah merah. 1 tetes darah mengandung puluhan ribu trombosit. Sekitar 70% dari trombosit tubuh kita mengapung pada aliran darah kita. 30% lainnya disimpan dalam organ di belakang perut yang disebut limpa. Setiap trombosit bergerak dalam aliran darah selama 7-10 hari. Kemudian, jika enggak digunakan untuk membuat pembekuan darah,
Sel-sel di limpa dan hati akan menghancurkannya. Setiap hari 200 miliar trombosit baru memasuki aliran darah untuk menggantikan yang digunakan atau dihancurkan. Darah mengalir di dalam tubuh melalui pembuluh darah, termasuk vena, arteri, dan kapiler. Kita dapat menganggap pembuluh darah sebagai pipa dan tabung yang membawa darah ke seluruh bagian tubuh. Ketika salah satu pipa ini rusak, darah bisa tumpah. Terkadang ini terjadi pada bagian luar saat kulit kita terpotong atau tergores. Kadang-kadang terjadi tepat pada bawah kulit sehingga menyebabkan memar. Kids, itu dia jumlah darah dalam tubuh, jumlah darah yang bisa ditoleransi tubuh, dan juga cara kerja darah. Bagaimana? Sudah paham bukan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!